Ya, dari sekian banyak langkah diplomatik yang kemudian ini dilakukan, pertanyaannya sebenarnya setiap hari sama. Akankah memang nantinya gencatan senjata ini akan betul-betul diberlakukan dan mungkin akan berlangsung permanen di tanah Palestina? Itu yang akan kita bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Pak Smith Al-Hadar yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Smith. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Mas Agung, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak, terima kasih diundang kembali. Baik, saya ke Pak Smith terlebih dahulu. Pak Smith, kalau kita berbicara mungkin mulai dari Israel yang kemudian mengirimkan tim ke Qatar ya di tanggal 6 Juli 2025. Anda melihat ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Israel? Apakah betul gencatan senjata saja kah? Atau mungkin ada maksud lain, misalnya hanya terfokus untuk pembebasan sandera ataupun juga ada maksud untuk menekan Hamas dalam hal ini, tanda kutip? Ya, yang pertama ini kan Netanyahu dipaksa oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk secepatnya mengakhiri perang. Nah, jadi dia terpaksa kirim delegasi ke Qatar. Ya. Pada saat bersamaan dia terbang ke Amerika Serikat. Jadi Trump sudah mengusulkan membuat proposal untuk mengakhiri perang. Tapi untuk transisinya itu pertamanya 60 hari. 60 hari gencatan senjata dengan imbalan pertukaran tahanan Palestina yang ditahan Israel dan pembebasan tahanan orang Yahudi. 10 orang yang masih hidup dan 18 orang yang sudah jadi jenazah dalam 6 bulan dalam 2 bulan ini gencatan senjata. Dari kurang lebih kalau nggak salah 50 ya Pak ya totalnya. 53. 53. Ya, Oke. 53. Nanti gelombang berikut baru di ini. Nah, detailnya ini yang belum disetujui. Detailnya itu adalah Hamas ingin setelah 60 hari itu gencatan senjata berlanjut untuk pembebasan seluruh tahanan dan Israel keluar dari Gaza, Palestina dan bantuan kemanusiaan masuk penuh. Nah, ini Netanyahu belum setuju. Dia minta supaya Hamas melepaskan senjata dan keluar dari Gaza. Tapi itu hal yang mustahil bisa dipenuhi oleh Hamas. Tidak mungkin gitu. Karena kalau itu dia lakukan berarti dia kalah. Dia kalah, itu seluruh bangsa Palestina akan kutuk sama dia. Karena kalau lu yang memulai perang, lalu hasilnya seperti ini, kita sudah menderita kehancuran seluruhnya, lalu lu bilang ngaku kalah. Lalu kenapa nggak dari dulu? Ini kan sudah hampir 2 tahun perangnya ini. Kenapa nggak dari dulu lo ini? Nah, jadi Hamas nothing to lose. Dia tidak akan mau melepaskan senjata dan meninggalkan Gaza seperti diinginkan Netanyahu. Di pihak lain Netanyahu dalam posisi sulit juga. Karena Trump tidak ingin perang ini berlanjut terus. Reputasi Amerika Serikat hancur, reputasi Israel juga hancur. Secara ekonomi juga ya. Tetapi bulan Oktober itu ada pemilihan umum di Israel. Nah, kalau sekarang ini Netanyahu setuju perang diakhiri dan Hamas tidak melepaskan senjata, maka bisa dikata dia akan kalah dalam pemilu pada Oktober lalu. Bahkan sebelum pemilu itu mungkin pemerintahannya sudah jatuh. Nah, untuk itu Trump menawarkan diri. Dia minta kepada pengadilan Israel untuk tidak menuntut terhadap Netanyahu. Karena dia terlibat korupsi dan suap yang harus dihukum. Tidak melanjutkan proses hukumnya begitu ya, Pak Smith ya. Dan kemudian Trump juga meminta agar Presiden Israel
Ya. Isaac Herzog Oke. untuk memaafkan. Tetapi kalau itu dilakukan, artinya Israel tidak dihukum, Netanyahu tidak dihukum, tetapi Netanyahu harus meninggalkan dunia politik. Artinya masih banyak sekali yang kemudian ini belum menemukan kesepakatan sebenarnya ya antara Israel dan juga Palestina berkaitan dengan gencatan senjata dan juga tentunya negara-negara yang berada di belakangnya. Kalau menurut Anda, Mas Agung, ini yang kemudian dibicarakan, kita kan ketahui ya bahwa di tanggal 7 Juli malam, artinya besok waktu Indonesia, ini akan ada pertemuan antara Trump juga dengan Netanyahu begitu. Dengan segala ketidaksepakatan yang saat ini masih terus terjadi, ini apa kira-kira yang nantinya akan dibahas dan juga kesepakatannya menurut Anda seperti apa? Saya pikir sederhananya adalah apakah Netanyahu mendapatkan political leverage atau tidak. Nah, kalau Netanyahu mendapatkan political leverage, karena kita tahu ya bahwa tanggal 6 ini sebenarnya ada pembicaraan juga, delegasi Israel juga sudah bertemu dengan pihak mediator ya, di Qatar gitu ya. Walaupun pertemuannya terpisah antara pihak Israel dengan pihak Hamas seperti itu. Tapi kan itu tidak menemukan titik temu ya. Beberapa permintaan terkait Hamas kan meminta permintaan secara khusus kan, makanya kemudian kata Netanyahu adalah itu tidak bisa diterima, proposal yang disampaikan atau permintaan diberikan oleh Hamas tidak bisa diterima. Poin perihal masalah Hamas meminta bahwa Gaza Humanitarian Foundation harus dihapuskan ya. Yang kedua, Hamas juga meminta bahwa tarik mundur semua pasukan. Dan yang ketiga, urusan masalah apakah ada garansi perihal masalah tidak adanya selama 60 hari itu serangan dan segala macamnya. Nah, tapi lepas daripada 3 permintaan tersebut, kata kuncinya adalah tidak di tanggal 6 ya, tapi tanggal 7. Apakah pertemuan ini akan melahirkan political leverage untuk Netanyahu? Yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Smith itu ya, perihal masalah terlibat kasus 1.000, kasus 2.000, kasus 4.000 sebutannya. Itu kan kasus urusan masalah suap yang menimpa Netanyahu. Apalagi ada tadi pemilu dan segala macam. Artinya Netanyahu ini sebenarnya membutuhkan political leverage yang didapat dari Amerika Serikat. Kalau Israel secara kawasan dalam konteks dia melakukan serangan dan segala macamnya, ini kan pengen menunjukkan bahwa dia pengen menunjukkan hegemon juga. Tapi dalam konteks Netanyahu-nya, saya melihat ini ada urusan bagaimana dia untuk bertahan. Survival-nya ini pengen ditunjukkan. Makanya kemudian sangat rasional pilihan yang selalu diambil oleh Netanyahu. Makanya saya sepakat dengan judul hari ini, Israel dipaksa. Karena karakter Israel di bawah Netanyahu ini dalam sejak 2023 karakter perpetual war, perang tanpa akhir. Jadi ketika di Gaza sudah mulai deeskalasi, dia akan membuka front baru dengan Hizbullah, dengan Iran. Bahkan sekarang ketika kita bicara 1-2 hari terakhir tentang pembicaraan perdamaian dan gencatan senjata, kemudian di saat yang bersama kita ada cerita masalah bagaimana Israel melakukan serangan terhadap beberapa power plant yang dimiliki oleh Houthi di wilayah Red Sea seperti itu. Artinya dia tetap pengen ada perang ini terus berlanjut. Tapi di siang bersamaan Trump ini pengen mendorong nih agar kemudian ayo selesai dulu nih. Gitu. Nah, tergantung dari political leverage apakah Netanyahu mendapatkan itu atau tidak. Itu saya pikir kata kuncinya. Oke, Mas Agung tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya mungkin yang terpenting kita soroti saat ini adalah Amerika dan juga pertemuan dengan Israel begitu ya. Betul. Tapi sebelumnya ini kan memang diadakan terlebih dahulu pertemuan dengan Qatar. Kalau Anda melihat sebenarnya kenapa Qatar ini selalu kemudian ini dijadikan mediator ya dalam semacam perundingan-perundingan seperti ini? Secara sederhana memang Qatar plus Mesir ya sebenarnya. Dia ada aktor yang kemudian diterima oleh kedua belah pihak. Mediator itu kan memang akhirnya ya harus jadi honest broker yang menerima kedua belah pihak. Tapi kata kunci kemudian ketika kita melihat Qatar adalah perang 12 hari. Qatar melihat ada ruang yang middle ground lah yang kemudian melihat ruang untuk melakukan negosiasi. Ya, kenapa poinnya perang 12 hari antara Israel dengan Iran? Salah satunya kemudian bisa dilihat adalah ketika kita melihat perang tersebut, ya efek perang Iran habis-habisan, Israel habis-habisan, iya. Tapi di titik itu salah satu rasional yang kemudian dilakukan oleh Israel melakukan berbagai macam serangan adalah dalam konteks persepsi ancaman. Siapa yang disebut Israel sebagai existential threat. Nah, ternyata kan dalam konteks Iran kemarin pengaruh Iran dalam konteks kawasan saya melihatnya sudah jauh lebih menurun karena memang respon dari kelompok-kelompok proksinya Iran tidak semasif ketika rentang 2023 sampai 2024. Beda kemudian 2025 ketika serangan kemarin perang 12 hari responnya hanya dua belah pihak. Tapi tidak banyak muncul dari kelompok-kelompok proksi-proksi yang lain. Houthi baru beberapa hari terakhir saja kemudian muncul. Jadi penurunan dalam konteks MET dan NMT-nya perang rivalitas kawasan menurun. Ini yang menunjukkan
Qatar masuk untuk mendorong bahwa ayo kemudian kita bisa melakukan aspek negosiasi. Makanya tadi kan ruangnya adalah sekarang Israel dipaksa untuk melakukan gencatan senjata seperti itu. Baik, saya juga membutuhkan pandangan Anda, Pak Smith, berkaitan dengan hal ini, mengenai bagaimana kemudian ini Qatar sebagai mediator jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah begitu ya, dan juga bagaimana sebenarnya hubungan Qatar dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi dijawab nanti, Pak Smith, kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.